Selamat malam Sobat Binar semuanya, ketemu lagi bersama kami di Berbinar Insightful Indonesia yang merupakan sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang tentunya ini salah satu produk yang kami tawarkan secara gratis kepada kalian semua, para Sobat Binar semuanya yang merupakan followers dari Berbinar Insightful Indonesia di TikTok maupun sosial media lainnya di Berbinar, ataupun buat kalian yang non followers tapi kebetulan lewat di FYP kalian untuk live TikTok dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan tentunya acara malam hari ini kebetulan harus dilaksanakan lebih awal karena memang ada beberapa hal yang secara teknis kami tidak bisa sebutkan di sini tentunya, tapi itu tidak mengurangi seberapa seru dan seberapa bermanfaat, seberapa insightful dari acara berarti Berbinar Here's to You merupakan live TikTok dari Berbinar buat kalian semua Sobat Binar dan masyarakat semuanya ya. Dan tentunya harapannya acara malam hari ini yang sebenarnya berlangsung setiap hari Minggu malam hari di jam 8 waktu Indonesia Barat, namun kali ini kita mulai lebih awal, 1,5 jam lebih awal. Nah, harapannya bisa bikin kalian tetap bisa dapat manfaat dari acara hari ini. Acara hari ini apa sih sebenarnya gitu ya? Acara hari ini itu sebenarnya merupakan acara dari produk kelas dari Berbinar Insightful Indonesia, dari Berbinar Class, yang merupakan acara yang berupa kalian bisa ngobrol sama psikolog. Dan kebetulan hari ini di Berbinar Insightful Indonesia seperti biasa didampingi oleh saya, Dani Sanjaya Arvensia, SPSM, PSI Psikolog yang merupakan psikolog dari platform Berbinar Insightful Indonesia. Berbinar Insightful Indonesia sendiri punya brand yang bernama berbinar.in. Kami punya berbagai macam produk. Salah satunya adalah Berbinar Class, yang salah satunya subproduknya adalah berarti atau live TikTok pada malam hari ini, yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You, di mana Berbinar mendengar semua apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian sampaikan, kalian keluhkan, untuk bisa dikomunikasikan, dikobrolin bareng, didiskusiin, dikasih solusinya sama psikologi Berbinar Insightful Indonesia. Dan hari ini seperti biasa kalian punya waktu 30 menit buat bertanya. Jadi mumpung saya jelasin Berbinar Insightful Indonesia dan berbagai macam produknya, langsung ketik aja pertanyaan kalian atau komentar kalian di kolom live chat dari live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia pada malam hari ini. Dan tentunya selain acara semacam ini, Berbinar punya juga berbagai macam produk yang berbayar dari Berbinar Class sendiri. Salah satunya kemarin habis terlaksana, itu adalah 101 Class Journey. Dan ada juga Berbinar Plus. Berbinar Plus itu semacam sebuah produk yang memberikan kesempatan buat kalian belajar langsung dari para ahlinya, mereka yang sudah berprofesi di bidang-bidang tertentu yang bisa bikin inspirasi buat kalian tentang profesi yang mau kalian geluti. Profesi apa aja, macam-macam banget. Salah satunya adalah social media specialist, digital marketing, dan juga graphic designer, human resource, serta tentunya ada juga terkait sama product management gitu. Nah, selain Berbinar Class, Berbinar juga punya dua produk lainnya, yaitu adalah Berbinar Counseling dan juga Berbinar Psikotes. Berbinar Counseling ini tentu seperti namanya, itu pasti kalian dikasih sebuah ruang layanan di mana kalian bisa ngobrol langsung sama pakar-pakarnya yang bisa bantu kalian nyelesain masalah kalian. Salah satunya sama psikolognya Berbinar, dan juga tentunya seperti saya juga, kami semua yang berada di Berbinar, semua yang ada di Berbinar, para psikolognya punya keahlian-keahlian tertentu yang bisa bikin kalian terbantu dengan permasalahan kalian, mulai dari yang tentang karir, tentang studi, tentang bisnis mungkin, industri dan organisasi, atau bahkan tentang permasalahan-permasalahan harian kalian, seperti permasalahan tentang hubungan kalian sama teman kalian, sama keluarga kalian, atau permasalahan pribadi kalian yang meliputi seperti contohnya overthinking, mungkin kalian ngerasa depresi, atau berbagai macam permasalahan yang lainnya yang terkait pendidikan maupun tentang hal-hal yang bersifat kontekstual dalam kehidupan kalian. Dan buat kalian yang nggak suka ngobrol langsung sama psikolog karena mungkin terlalu formal, atau kalian takut gimana-gimana, kalian punya bayangan-bayangan tertentu yang mungkin bikin kalian gak nyaman, gak usah khawatir, karena Berbinar pastiin gitu ya, kalau psikolog Berbinar itu nggak bakal judgmental gitu ya, pasti akan dengerin kalian sebaik-baiknya. Kalaupun kalian minta buat nggak dijudge, ataupun kalian nggak minta buat dikasih komen, cuma pengen didengerin doang, itu juga kita pasti akan kasih ruang itu buat kalian. Dan buat kalian yang pingin ngobrolnya sama yang seusia gitu, kalian juga bisa cobain produk yang namanya konseling bersama peer counselor. Jadi
itu seusia sama kalian. Teman-teman peer counselor ini merupakan konselor-konselor yang seusia generasi Z, tapi mereka sudah terlatih dan memperoleh pelatihan dari para psikologi berbinar gitu ya. Dan nggak cuma itu, dalam waktu dekat kami juga punya sekitar tanggal 20-an gitu kan, di akhir bulan ini kami juga punya yang namanya training peer counselor. Ini buat kalian yang ingin belajar tentang bagaimana handling atau ngelola kalau ada teman kalian yang curhat gitu kan, gimana cara ngasih masukan yang tepat, mastiin kalian nggak judgmental, atau kalian penasaran gimana caranya supaya agar setiap permasalahan yang disampaikan teman kalian ke kalian itu bisa dapat solusi yang terbaik dan tentunya terjaga kerahasiaannya. Itu kita pasti akan ajarin dalam acara tersebut. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja daftar. Gimana cara daftarnya? Sudah kami sebar di berbagai konten yang ada di sosmed berbinar, salah satunya di TikTok yang berbinar, tentang bagaimana cara mendaftarnya dan siapa jadi narasumbernya tentunya, dan topik-topiknya seperti apa aja. Dan terakhir kami juga punya berbinar psikotes gitu kan, dan ini itu buat kalian biar tahu tentang kemampuan kalian, kalian bisa tahu tentang potensi yang kalian miliki, kemampuan, minat atau bakat kalian. Tuh jangan-jangan kalian penasaran kira-kira cocoknya itu masuk jurusan apa kuliahnya, atau mungkin kalian ini sudah kuliah dan penasaran kira-kira cocoknya kerja di mana gitu kan, atau mungkin kalian pengen tahu secara kepribadian, secara intelijensi, kemampuan kognitif kalian seperti apa, bisa banget di sana. Atau kalian pengen tahu sekedar kalau kalian berrelasi dengan orang lain itu kira-kira cocoknya seperti apa sih pasangannya, itu bisa juga dikulik dengan tes-tes yang ada di berbinar psikotes. Karena kami juga menghandle juga tentang klien-klien dari perusahaan. Buat kalian juga baru nge-building perusahaan sebagai startup atau sejenis UMKM, kami juga punya yang berbinar consulting, karena kalian bisa manfaatin itu buat bantu kalian nge-build area human resource dari perusahaan kalian, termasuk bikin peraturan perusahaan, SOP, atau bahkan ngebantu kalian buat nge-hire atau ngerekrut SDM handal di sekitar kita buat bisa bantuin bisnis kalian. Dan kita semua di berbinar tentu nggak ngasih kesulitan, tapi kami juga bahkan ngasih opsi-opsi yang bisa bikin kalian lebih mudah. Salah satunya kita juga tercover secara online untuk setiap layanannya. Tentunya kami juga punya berbagai merchandise. Kami juga ada mood scientist dan juga ada emo shuffle. Dua produk ini bisa kalian langsung cek di website berbinar yang baru di berbinar.in, www.berbinar.in. Seperti apa barunya, kalian bisa cek di sana websitenya, karena nggak cuma nampilin merchandise-nya berbinar, berbagai layanan jasa berbinar, sampai juga kira-kira sosmed apa sih yang paling happening saat ini yang di berbinar sudah kasih. Termasuk juga kita punya produk artikel yang bisa bikin kalian jadi lebih insightful tentunya ya, karena kami punya yang namanya arteri atau artikel berbinar. Itu sekian sedikit dari saya tentang berbinar seperti apa. 8 menit pertama saya juga pasti akan memperkenalkan itu, dan harapannya dengan kalian ada di sini kalian juga dapat manfaat ya dengan cara pada malam hari ini. Dan tentunya saya di sini akan coba sapa teman-teman semuanya gitu kan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita mulai dari yang pertama ada Mbak Nash, atau mungkin username-nya yucilove__ gitu ya. Kemudian ada Mbak Sul SULL, ada Mbak Milky Sunshine, ada Mbak Donat Blue gitu ya, ada Mbak Nabila yang username-nya Kopi Trip Quarto I dan SUSS gitu ya, Kopi Sus. Kemudian ada Mbak Liza, juga terima kasih sudah nge-like live-nya gitu kan. Tentunya buat kalian yang udah nge-like terus kemudian kalian ngerasa acara hari ini bermanfaat, boleh banget buat re-share, repost, atau forwardin linknya ini ke teman-teman kalian yang juga penasaran kira-kira solusi untuk permasalahan mereka seperti apa. Kayak gitu. Selamat malam juga buat Mbak saya disapa oleh Mbak Milky Sunshine. Selamat malam juga Mbak Milky Sunshine atau Mas Milky Sunshine. Ada Mbak Liza, Mbak Nabila. Selamat malam juga untuk Mbak Liza. Terima kasih sudah give me a badge atau give me a gift gitu ya. Ada Mbak Golda Safira, selamat malam juga. Juga ada, terima kasih juga udah di repost. Ada juga pertanyaan ya, langsung kita jawab coba ya. Dari Mbak Liza, Mas Dhani, kenapa seseorang bisa mengalami emotional detachment? Emotional detachment berarti berlawanan dengan namanya emotional attachment gitu kan. Nah, kalau kita ngomong tentang emotional detachment pasti diawali dengan attachment gitu kan.
Kalau kita ngomong dengan attachment, pasti itu diawali dengan relasi yang itu sudah sekian waktu, sekian periode, dan itu tentunya bikin relasinya semakin berkualitas, karena untuk bisa attach each other, untuk bisa lekat satu sama lain, untuk bisa saling mengenal satu sama lain, itu tidak bisa dari pertemuan yang sehari saja, atau mungkin semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, tapi itu berkala gitu ya, nggak cuma hari itu, mungkin hari esok, seminggu kemudian, sebulan, dan seterusnya gitu kan. Artinya kalau kita ngomong tentang kelekatan, itu perlu waktu, perlu pembiasaan, perlu togetherness gitu ya, sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama, entah itu berupa aktivitas, percakapan, komunikasi, diskusi, maupun aktivitas yang melibatkan motorik gitu kan, yang entah itu kebiasaan yang kalian sukai bersama, hobi, ataupun hal-hal yang mungkin kebetulan kalian berada pada situasi atau kelompok yang sama gitu. Akhirnya terbentuklah attachment, kelekatan, saling memahami, saling mengenal satu sama lain, akhirnya bisa cukup relate satu sama lain. Lalu kalau ditanya apakah akhirnya bisa menjadi detached gitu kan, menjadi tidak attached lagi, atau menjadi tidak lekat satu sama lain, pasti ada hal yang menyebabkan itu terjadi gitu kan. Faktor yang bisa bisa kita lihat sebagai penyebab dari suatu emotional detachment atau ketidaklekatan secara emosional, itu bisa jadi karena ada yang namanya peristiwa-peristiwa yang itu menyebabkan itu terjadi gitu kan. Dan peristiwa itu kalau kita istilahkan sebagai sesuatu yang ringan atau berat, itu sangat tidak cukup adil gitu, tidak cukup fair kalau kita bilang, oh orang ini peristiwanya ringan kok gitu aja kok detach, atau oh orang ini berat banget tapi kok nggak detach gitu ya, atau mungkin tetap attach aja. Jadi ringan atau beratnya suatu permasalahan yang menyebabkan timbulnya sebuah konflik antara dua orang yang sedang berrelasi, itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang orang lain yang bahkan tidak relate atau tidak menjalani proses relasi tersebut. Jadi artinya bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi detached atau tidak lekat lagi, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa jadi sesuatu yang sangat signifikan gitu kan, yang tentunya signifikansinya itu tergantung dari dua orang atau lebih yang menjalani hubungan atau relasi detachment itu atau attachment itu, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lekat satu sama lain. Keputusan tidak lekat satu sama lain pun itu tidak selalu sesuatu yang bersifat disadari atau bersifat consciousness atau sesuatu yang kita memang sengaja melakukan itu. Bisa jadi emotional detachment itu terjadi karena juga kita secara tidak sadar, secara tidak sengaja memang merasa tidak perlu dekat lagi dengan seseorang. Kita memang merasa tidak perlu lagi lekat dengan orang lain karena kita merasa sudah tidak ada kecocokan mungkin salah satunya, atau kita merasa tidak ada benefit yang kita dapatkan dari orang lain gitu kan, sehingga emotional detachment itu akhirnya terjadi gitu kan. Dan saya yakin seperti ketika kita membahas tentang attachment, bahwa detachment pun tidak terjadi karena sesuatu yang 1 atau 2 hari saja, atau sesuatu yang simple, atau mungkin sesuatu yang mungkin sederhana buat sebagian orang, namun ini sesuatu yang berkala, yang mungkin itu sudah terjadi 2 kali atau lebih dari 1 kali, atau mungkin 1 kali namun itu dalam satu waktu yang cukup mendalam gitu kan. Akhirnya orang menjadi detached, orang menjadi tidak nyaman lagi, orang menjadi tidak merasa cocok, atau bahkan orang memutuskan untuk tidak mengenal satu sama lain lagi, tidak saling sapa, atau bahkan menjauh gitu kan. Itu yang menyebabkan orang akhirnya detachment gitu kan, atau tidak lekat lagi secara satu sama lain. Jadi kalau kita bilang emotional detachment, itu akan berakhir kepada relationship detachment gitu kan. Akhirnya nggak cuma secara emosi kita nggak ngerasa lekat lagi, kok ada yang beda. Akhirnya kita nggak perlu merasa berelasi lagi. Muncullah seperti itu perasaan-perasaan yang akhirnya membuat kita sudah tidak perlu berhubungan sama satu sama lain dengan orang lain gitu kan. Dan tentunya itu bisa jadi hanya dirasakan satu pihak ya. Jadi kalau kita ngomong tentang emotional detachment, even itu adalah tentang sebuah relasi, kita pasti akan bisa pahami bahwa karena psikologis itu bersifat prospektual,
hanya bersifat perspektif satu orang individu, bisa jadi pihak lainnya yang mungkin pun masih merasa ada relasi, masih merasa ada kelekatan, tidak tahu kalau pihak yang satunya sudah detach gitu terhadap kita, sudah tidak merasa ada kelekatan lagi. Apalagi buat orang-orang yang sensitivitasnya rendah, tidak terlalu peka, atau perlu untuk diberitahu bahkan bahwa kalau kita sedang tidak nyaman dengan orang itu. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Liza. Jadi memang emotional detachment itu bisa terjadi karena satu sama lain orang itu, atau mungkin satu pihak saja yang memiliki relasi itu merasa tidak nyaman, tidak cocok, dan ketidaknyamanan kita cocokan itu pasti ada ceritanya, dan ceritanya itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya konflik, atau mungkin sesuatu yang menyinggung perasaan, atau bahkan sesuatu yang sifatnya idealisme gitu, yang akhirnya kita merasa kok beda gitu ya visi dan apa yang kita pahami bersama kayak gitu. Ketidaksamaan persepsi juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa orang menjadi emotional detachment. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Mbak Liza gitu ya. Dan ada pertanyaan berikutnya, dan ini juga ada selamat malam juga untuk Slay Olay _00. Dia pakai username OK. Kemudian makasih atas gift-nya. Selamat malam juga buat Milky Sunshine. Pertanyaannya adalah, gimana cara membentuk kebiasaan sehat kalau aku termasuk orang yang cepat bosan? Oke, aku di sini saya harap merupakan Mbak Milky Sunshine ya, mudah-mudahan ya. Jadi atau Mbak atau Mas ya, mudah-mudahan Mbak atau Masnya saya juga kurang paham. Kalau ngelihat gambarnya sih kayak cowok gitu ya. Gimana cara membentuk kebiasaan sehat kalau aku termasuk orang yang cepat bosan? Oke, kalau kita mau membentuk sebuah perilaku positif atau kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang positif, kita tidak bisa sekedar ikut-ikutan atau karena kita FOMO, fear of missing out. Oh, kalau aku nggak ikutan tren ini, aku nggak ikutan sesuatu yang lagi hits gitu ya di kalangan teman-temanku, maka aku tidak bisa dianggap trendy, atau mungkin tidak bisa dianggap sehat gitu kan. Enggak seperti itu tuh ya. Apakah persepsi tentang kebaikan atau sifat yang baik itu bukan dinilai dari sesuatu yang kita orang lain anggap baik, kemudian kita juga baik untuk diri kita, nggak seperti itu. Tapi kita bisa bilang bahwa sesuatu itu akan bisa kita jalani baik untuk diri kita, maka kita perlu untuk meyakini terlebih dahulu gitu kan. Kalau kita tahu kita adalah orang yang cepat bosan, kita juga harus tahu kenapa kok kita bosan gitu kan. Maka kita harus pilah-pilah itu sebagai sebuah hal yang penting buat diri kita. Jadi kalau kita tahu kita nggak suka sesuatu, kita cepat bosan akan sesuatu, kita menjadi bad mood akan hal-hal tertentu, maka sebaiknya kita mulai mempelajari diri kita gitu. Tapi mostly kebanyakan dari kita itu hanya menggunakan tidak suka, bosan, bete, nggak mood, atau hal-hal yang itu emosional saja untuk menilai sesuatu itu untuk tidak kita lakukan gitu. Padahal sebenarnya kita perlu belajar untuk memahami diri kita, apakah sebenarnya hal-hal yang kita ucapkan atau pahami gitu, karena kita merasa nggak suka akan sesuatu, bad mood, atau lagi nggak mood, atau lagi bosen, atau apapun itu hanya jangan-jangan gitu ya, hanya merupakan kalimat yang kita ingin ucapkan aja untuk menghindari sesuatu gitu kan. Nah, kenapa kita ingin mengucapkan itu, harus kita juga pelajari kenapa sih setiap kita diajak mungkin jalan sehat, atau olahraga pagi, atau car free day, atau mungkin kita diajak untuk jogging gitu, kok selalu kita bilang dengan kalimat-kalimat yang seperti itu gitu kan. Yang ini sering banyak yang kita pelajari juga di berbagai sosial media yang banyak nge-campaignin tentang journaling gitu ya, bahwa justru saat-saat seperti itu kita belajar untuk mencatat gitu kan. Oh, hari ini saya kok jadi mudah bilang bosan ya. Oh, hari ini saya kok gampang bad mood ya. Nah, itu kamu harus track gitu kan. Oh, mungkin karena tadi pagi saya punya masalah sama teman saya. Oh, mungkin karena tadi malam saya tidurnya kurang cukup. Oh, mungkin karena hari ini saya belum makan sehingga saya kurang energetik gitu kan.
Oh mungkin karena nilai IPK saya hari ini jelek gitu kan, atau mungkin karena ujian saya tidak memperoleh hasil sesuai saya mau. Itu perlu kita punya catatan itu gitu ya, supaya kita nggak langsung menggeneralisir bahwa ya aku nggak suka aja sama pekerjaan ini, aku nggak suka sama olahraga, saya tidak suka hidup sehat, saya lebih suka vaping, saya lebih suka smoking, saya lebih suka hangout, minum kopi berlebihan, atau saya lebih suka minum kopi dengan tidak makan terlebih dahulu gitu kan. Berbagai macam perilaku hidup tidak sehat itu kadang kita muncul tanpa kita memikirkan terlebih dahulu sebenarnya kenapa sih kita akhirnya memilih untuk melakukan perilaku-perilaku yang saya yakin kalian sendiri sudah tahu kalau itu sebenarnya tidak sehat gitu kan. Kalian merasa bahwa yang dianggap tidak sehat itu sendiri merupakan perilaku yang menurut kalian itu nyaman gitu kan, perilaku nyaman yang sebenarnya belum tentu sehat buat diri kalian. Sesuatu yang menurut kalian itu bikin kalian bahagia itu kadang hanya bahagia dalam hal yang temporer gitu kan. Coba kalian pernah berpikir gitu bahwa apa yang sebenarnya kalian anggap sebagai sebuah kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang mau kalian miliki untuk selamanya. Salah satunya adalah kesehatan. Bayangkan kalau kalian itu punya hobi tertentu, kesukaan terhadap sesuatu, punya makanan favorit atau apapun itu tidak akan bisa kalian nikmatin kalau kalian itu mencoba untuk secara konsisten berperilaku tidak sehat gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah berperilaku tidak sehat, maka pasti imbasnya adalah after effect-nya pasti ada yang namanya sakit gitu kan. Nah itu makanya kita perlu tahu, kita perlu pahami bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar apa yang kita butuhkan gitu kan. Kenapa orang menjadi mudah bilang cepat bosan, kenapa orang tidak mau berperilaku sehat, kenapa orang lebih suka berperilaku tidak sehat, bangun siang, tidak olahraga dan segala macam, karena mereka sudah terlanjur nyaman dengan kondisi itu. Maka kita perlu pelajari dulu, kenapa kok saya nyaman dengan situasi seperti itu. Nah, kita perlu catat, oh mungkin karena nggak ada yang ngajak, oh mungkin karena kurang menarik, oh mungkin karena teman-teman yang jogging kebanyakan pakai sepatu yang baru, sementara sepatu saya tidak cukup trendy dibanding teman-teman yang lain, tentang habitual, tentang tren, tentang hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak percaya diri, mungkin seperti itu gitu kan. Sehingga perlu dicatat. Lalu kalau kamu sudah mencatat, maka kamu harus belajar bahwa apa kira-kira yang harus saya lakukan sehingga itu menjadi menarik gitu kan. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap bisa tampil trendy meskipun budget saya tidak sebanyak teman-teman yang lain. Apa yang harus saya lakukan agar saya tetap sehat dengan cara yang semurah mungkin, tidak perlu keluar budget banyak tapi tetap sehat. Nah itu juga harus dipikirkan gitu kan. Nah, kadang kita tidak pernah punya cukup waktu untuk memikirkan apa yang baik buat diri kita. Yang sering kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar kita tetap bisa merasakan rasa nyaman yang sebenarnya itu belum tentu kenyamanan yang bersifat abadi gitu kan. Karena abadi itu tentu perlu yang namanya kerja keras gitu kan. Kerja keras seperti apa? Salah satunya adalah dengan berperilaku hidup sehat gitu kan. Maka kalau mau membentuk sebuah kebiasaan sehat, perlu banget biar tahu, kalian juga tahu gitu ya. Kira-kira yang saya lakukan ini tujuannya apa? Apakah ada jangka panjangnya? Atau ini hanya jangka pendek saja gitu kan? Kalau memang ini jangka panjang, seperti apa manfaatnya yang akan saya rasakan? Satu. Kedua, karena selama ini saya tahu untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang itu pasti tidak menyenangkan, maka saya harus membuatnya menjadi menarik gitu kan. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk membuat jadi menarik? Berarti kan kamu harus tahu apa-apa saja yang membuat diri kamu tertarik gitu kan. Misalkan, oh saya itu suka kalau joggingnya di area yang ini gitu. Atau mungkin kamu punya konteks tertentu, oh harus sore hari karena takut kepanasan, oh karena saya sukanya rame-rame, saya harus minimal ngajak berapa teman. Itu hanya kamu yang tahu tentang kondisi-kondisi tertentu itu. Maka buatlah sebuah rule itu gitu, untuk membuat dirimu menjadi tertarik untuk hidup sehat. Kalau memang kamu merasa community itu penting untuk dirimu, maka langkah selanjutnya adalah perlu kamu punya community yang bikin kamu jadi semangat buat hidup sehat. Nah, kalau kamu coba analisa ke dalam dirimu masing-masing, jangan-jangan gitu kan, kamu berada di komunitas yang memang mengarahkan kamu untuk tidak hidup sehat. Sehingga apa yang harus dilakukan? Perlu mencari komunitas yang mengajak kamu ke arah hidup sehat.
Lalu apakah komunitas yang sebelumnya harus ditinggalkan? Nggak kayak gitu konsepnya. Tapi adalah perlu kamu perbanyak komunitas-komunitas yang kamu punya gitu kan. Komunitas-komunitas yang mungkin itu berbeda dari komunitas yang selama ini kamu miliki. Mungkin selama ini komunitasmu atau circle-mu itu hanya teman-teman kampus. Mungkin circle-mu hanya teman-teman SMA. Mungkin circle-mu hanya teman-teman BEM atau teman-teman UKM atau teman-teman PSO gitu. Nah, sekarang coba kamu pasti perlu reach lebih jauh lagi pertemanan yang perlu kamu miliki gitu kan. Karena sekarang banyak banget ya fasilitas yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita bisa pakai aplikasi di App Store maupun Play Store. Itu ada aplikasi yang bisa bikin kalian tahu gitu kan komunitas mana yang sebenarnya cocok buat diri kalian. Misalkan kalian pingin banget belajar yang namanya archery, mungkin kamu pingin belajar panahan gitu kan, tapi kamu nggak punya sumber dayanya, kamu nggak punya sarananya, kamu nggak tahu harus kemana, gimana, harus sama siapa gitu kan. Itu ada komunitas aplikasi yang membantu kita untuk mengetahui di kota tertentu apakah ada komunitas yang memiliki hal-hal yang seperti yang mau kita jalanin kayak gitu. Nah, tentu nggak cuma tentang kegiatan archery atau apa, tapi juga kegiatan olahraga lainnya, sekedar jalan sehat, tidak harus running ya, tapi juga sekedar jalan sehat. Atau mungkin kamu ingin melakukan hal-hal yang lain, ini kita bisa lakukan lewat itu. Kalau kamu nggak ingin download aplikasi itu, kamu juga bisa cek di mungkin berbagai komunitas online yang ada, Instagram, Telegram, atau mungkin Facebook dan segala macam, yang mungkin di sana kok bisa kamu search gitu ya, komunitas-komunitas yang saya yakin ada komunitas-komunitas tertentu yang mengizinkan mereka yang newbie buat join ke dalamnya. Jadi tidak perlu langsung join kepada komunitas-komunitas yang sudah pro, tapi kamu juga bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas yang memang memberikan kesempatan dan ruang buat kita yang masih belajaran itu bisa ngerasa nyaman di dalamnya. Ini 3 hal tersebut bisa kamu coba gitu ya, Mbak Milky Sansan, Thomas Milky Sansan, ya, supaya rasa bosan yang kamu rasakan itu bisa berubah jadi rasa menyenangkan, bisa berubah jadi sesuatu yang beneficial buat dirimu gitu. Mudah-mudahan bisa membantu gitu kan. Jadi selama ini yang kamu rasakan bisa berubah sedikit demi sedikit, dan demi untuk kebaikanmu juga gitu. Pertanyaan terakhir ya dari Mbak Nesh gitu ya. Selamat malam juga buat Ika Yana, A-nya 3 kali. Selamat malam juga buat Mbak Nesh, sudah terima kasih sudah ngasih badge atau gift-nya gitu ya. Avoidant attachment di sebuah hubungan maksudnya gimana Pak? Nemu di TikTok soalnya. Nah ini apa ya, uniknya kita zaman sekarang gitu ya, karena kita terbentuk dalam situasi setelah pandemi di mana kita sangat terpapar sebelumnya dengan dunia internet, dunia online, dan dunia sosial media. Akhirnya mostly dari diri kita akhirnya belajar sesuatu apapun itu berasal dari sosial media, dan mostly dari diri kita juga tidak bisa memilah informasi mana yang sebenarnya harus kita percayai dan mana yang harus kita tinggalkan gitu kan, karena tidak semua informasi yang terkesan dihadirkan oleh mereka yang punya followers banyak atau mereka yang kelihatan punya punya banyak likes atau engagement yang baik gitu ya di dalam sosial media, itu artinya bahwa informasi yang diberikan juga adalah sesuatu yang positif gitu kan. Nah, maka kita perlu belajar bahwa semua informasi itu perlu kembalikan lagi kepada sesuatu yang bersifat ilmiah. Kita perlu cek kembali informasi-informasi yang kita dapat dari berbagai sosial media itu dari pakarnya langsung. Mungkin kalau kita mau tentang kesehatan fisik, maka kita bisa ke dokter, atau kita bisa pakai aplikasi-aplikasi Halodoc atau mungkin Alodokter dan segala macam. Kalau kita ngomong tentang informasi kesehatan mental, psikologi gitu ya, maka kita bisa ke psikolog, ke psikiater, ke berbagai platform. Salah satunya adalah berbinar mungkin, atau mungkin relief dan segala macam gitu ya. Kita bisa gunakan itu. Artinya bahwa selalu kembalikan kepada profesional yang sudah memahami bidangnya, dan cek kembali orang yang kamu ajak bervalidasi, orang yang kamu minta buat memvalidasi informasi yang kamu miliki juga adalah orang-orang yang capable di bidangnya. Memang orang-orang yang sudah menyelesaikan studinya, mungkin kalau memang dokter dia sudah lulus dokternya, kalau psikolog dia sudah lulus sebagai seorang psikolog dan segala macam kayak gitu ya. Lalu kita coba jawab tentang pertanyaan Mbak Nes gitu. Artinya bahwa kalau kamu menemukan informasi psikologi dari internet,
Salah satunya adalah caranya dengan kita ngobrol semacam ini melalui live TikTok yang berbinar di berarti atau berbinar here's to you gitu kan. Avoidant attachment tentu berhubungan sama yang tadi kita bahas terkait awal tadi pertanyaan pertama dengan Mbak Liza, bahwa kalau kita ngomong tentang emotional detachment, salah satunya itu adalah yang menyebabkan orang akhirnya merasa avoidant gitu ya. Jadi emotional detachment yang dibahas oleh Mbak Liza tadi sangat relate dengan yang dibahas oleh Mbak Nesh pada malam hari ini, avoidant attachment gitu kan. Kalau kita ngomong tentang avoidant attachment, pasti ada alasan kenapa akhirnya orang akhirnya menjauh gitu kan, perilakunya menjauh, ketemu di jalan yang biasanya saling menyapa tiba-tiba tidak saling menyapa gitu kan, atau mungkin bahkan bahasa Jawanya melengos satu sama lain, atau mungkin orang satunya hadap ke kiri, satu hadap ke kanan. Mungkin kita selama ini jalan bareng, ngopi bareng, tapi sekarang menjadi bahkan tidak dekat satu sama lain gitu kan. Bahkan kita unfollow satu sama lain kalau di sosial media gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk leave group gitu kan, atau bahkan ada orang-orang yang bahkan memilih untuk melakukan hal-hal yang lebih kontroversial lainnya. Misalkan salah satunya kayak mungkin bahkan dia nggak lanjut kuliahnya, atau mungkin dia menghilang, atau dia bahkan isolating gitu ya, mengisolasi diri gitu kan. Nah itu banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk melakukan avoidant gitu kan, atau avoid another one gitu kan. Maka artinya bahwa kalau kita ngomong tentang menghindar gitu kan, attachment yang menghindar, artinya bahwa orang memutuskan untuk tidak ingin dekat, bahkan saling menjauh gitu ya. Kalau tadi ngomong sekedar emotional detachment, itu aspeknya adalah secara emosional aja. Sedangkan kalau kita ngomong secara umum gitu, secara psikologis, yang kita bahas nggak cuma tentang emosional, tapi juga intelektual, bahkan tentang spiritualnya juga kayak gitu. Artinya bahwa akan ada arah-arah ke sana, nggak cuma tentang bagaimana cara kita meresapi secara emosional, kalau attachment ataupun enggak gitu ya, detachment gitu ya. Tapi juga tentang bagaimana cara kita memahami sesuatu. Kemampuan kognitif kita juga akan mencoba memahami bahwa ya ini pilihan saya untuk tidak dekat lagi dengan orang itu, bahkan menjauh, avoid gitu kan. Atau kita juga bisa bahas dari aspek spiritual gitu kan. Kalau kita ngomong tentang spiritual quotient, maka jangan-jangan orang-orang yang avoidant attachment bisa jadi juga akhirnya tidak dekat lagi dengan Tuhannya kayak gitu. Mereka merasa bahwa sudah sering dikecewakan, mereka sudah sering tidak terjawab doanya, mereka sudah sering merasa bahwa dirinya tidak pernah diperhatikan mungkin gitu kan. Pemikiran-pemikiran semacam itu pasti berasal dari yang namanya bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita meresapi secara emosional, dan akhirnya membuat sebuah perilaku, bagaimana cara kita berelasi. Akhirnya nggak cuma sekedar emotional detachment, tapi akhirnya kita memutuskan untuk saling menjauh satu sama lain. Kalau kita ngomong tentang attachment, maka pasti di sini berhubungan sama dua individu atau lebih yang memutuskan untuk tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan untuk saling menjauh kayak gitu. Artinya ini berhubungan banget sama yang pertanyaan nomor 1 tadi kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya Mbak Nesh tentang jawabannya, dan saya rasa ini sudah overtime. Kita sudah 34 menit dalam acara live TikTok yang berbinar di Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan sapa penanya-penanya yang masih belum terjawab pertanyaannya. Ada Ilan Fair 993, selamat malam gitu kan. Makasih juga Mbak Gulda Safira atas gift-nya. Makasih juga buat Mbak Liza atas sudah nge-share, sudah ngasih gift lagi. Mbak Liza dapat gorengan pula dari Mbak Liza, terus kemudian dikasih kopi juga bahkan gitu kan, karena kata Mbak Nes biar nggak seret gitu kan. Selamat malam juga buat Point Guard IPB gitu. Ada juga Sevi 09, Bang Dip, terima kasih juga atas gift-nya. Selamat malam juga buat 4ZDDF gitu ya. Dan ada selamat malam juga untuk Gereja Pasar Kemis, ZZ Alisius, TRYYENNN. Terima kasih sudah datang lagi gitu ya. Kemudian ada juga
Holda Safira, terima kasih sudah ngasih gift lagi. Terima kasih juga buat Mbak Niki Sansen, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam juga untuk Kiter ya. Terima kasih juga buat I'm Pretty Bea, Tamadut juga selamat malam. Terima kasih juga buat Mbak Nes, semoga bisa bermanfaat jawabannya. Dan terima kasih juga udah nge-like buat Musik GTH19. Terima kasih semua buat kalian yang sudah hadir pada malam hari ini, ngasih pertanyaan, ngeramain semuanya. Jangan lupa bahwa acara malam hari ini nggak cuma berhenti sampai pada hari ini, tapi akan muncul lagi setiap minggunya di malam hari jam 8 malam waktu Indonesia Barat di live TikTok yang berbinar Studio. Jangan lupa selalu follow @berbinar.in gitu kan, karena acara malam hari ini juga nggak cuma berhenti di live, kami akan tayangkan kembali live-nya lewat postingan di YouTube-nya Berbinar. Itu tonton terus di YouTube Berbinar, setiap episodenya selalu kita tayangkan. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian ngerasa kalian baru nonton sebentar tapi kok udah habis, kalian bisa nonton full versionnya di YouTube. Atau kalian juga ngerasa pertanyaan kalian belum terjawab gitu ya, bisa juga bertanya di kesempatan berikutnya kayak gitu. Dan semoga semua yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat, menginspirasi orang banyak. Karena Berbinar selalu ada buat kamu. So, selamat malam, selamat istirahat, semoga sukses dan selamat berbahagia.